Rumah megah keluarga Hermansyah di kawasan Cinere tiba-tiba berubah atmosfernya. Bukan karena desain interior baru atau renovasi, melainkan karena satu hal, Arsya Hermansyah, putra bungsu Anang dan Ashanti, mendadak mengalami perubahan drastis. Arsya yang dikenal ceria dan penuh semangat, tiba-tiba menjadi pendiam. Ia sering menatap kosong ke arah jendela, berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dimengerti, dan setiap malam menangis keras, seperti kesurupan. Suhu tubuhnya naik turun secara tidak wajar, dan dokter tidak menemukan gejala medis apapun. Ashanti mulai curiga. Suatu malam, ia bermimpi aneh. Seorang lelaki tua berjubah hitam dari hutan Jawa Barat mendatangi dirinya dan berkata, "Anakmu adalah penghalang warisan leluhur kami. Jika kau tak menjauh, darahnya akan jadi tumbang." Ashanti terbangun dengan napas terengat dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia yakin ini bukan mimpi biasa, ini peringatan gaib. Dalam waktu 1 minggu, teror semakin menjadi-jadi. Setiap malam pukul 2 pagi, pintu kamar Arsya diketuk 3 kali, dan suara gamelan terdengar samar dari arah taman belakang. CCTV rumah tidak merekam apa-apa, seolah realitas terdistorsi saat kejadian berlangsung. Aurel dan Asril juga mulai melihat sosok perempuan tua berambut panjang berdiri di pojok rumah. Tapi begitu didekati, sosok itu lenyap. Kanang memanggil ustaz setempat untuk ruqyah. Tapi baru saja ayat pertama dibacakan, tubuh Arsya meloncat ke udara seperti dilempar kekuatan tak kasat mata, lalu pingsan. Ustadz itu menolak melanjutkan ruqyah. Ini bukan jin biasa, ini ilmu santet kuno. Bisa jadi dari keturunan padepokan tua zaman kerajaan. Melalui penelusuran spiritual oleh salah satu sahabat Ashanti yang peka indera keenamnya, ditemukan bahwa asal-usul santet ini berasal dari sebuah wilayah di Jawa Barat, Kuningan. Konon, ada seorang dukun tua bernama Ki Gentar Alam, murid dari aliran ilmu hitam era kerajaan Galuh yang mengutuk siapapun yang membangun tempat tinggal di atas bekas tanah keramatnya. Tak disangka, tanah tempat rumah Anang berdiri di Cinere dulunya adalah tempat pembuangan energi negatif dari murid-murid Ki Gentar Alam. Santet yang menimpa Aisyah bukan dikirim karena dendam personal, melainkan karena energi leluhur yang terusik dan meminta tumbal darah bangsawan model, dan Arsya dianggap sebagai darah bangsawan karena keturunan publik figur. Ashanti dalam keputusasaan akhirnya meminta bantuan Gus Samsudin, seorang spiritualis dari Blitar, Jawa Timur yang dikenal dengan ilmu tolak santet Jawa Timur dan kemampuan membuka gerbang dimensi gaib. Gus Samsudin datang dengan rombongan kecil malam Jumat Kliwon, membawa air doa, keris pusaka, dan tongkat dari pohon jati keramat. Saat Gus Samsudin mulai membaca doa, tanah di bawah rumah bergetar pelai, lampu-lampu padam seketika, dan suara tangisan anak kecil menggema dari dalam kamar Arsya. Pintu kamar menutup sendiri dengan keras. Lalu terdengar suara seperti harimau mengom dari balik dinding. Gus Samsudin tersenyum tipis. "Mereka tak suka saya datang, tapi ini harus selesai malam ini juga." Dalam ritual malam itu, Gus Samsudin membuka portal gaib menggunakan air dari sungai Brantas yang telah diritualkan. Arsya yang sedang tidak sadar tiba-tiba bangun, matanya merah menyala, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara anak kecil. "Kau berani menantang warisan Ki Gentar Alam? Dia milik kami." Tubuh Arsya melayang di udara, dan pusaran angin terbentuk di tengah ruangan. Gus Samsudin bersikir dengan keras sambil mengayunkan tongkatnya. Keris pusaka ditancapkan ke tanah, dan suara petir terdengar meski langit cerah. Ritual berlangsung selama 3 jam. Akhirnya, sosok gaib berbentuk bayangan besar hitam keluar dari tubuh Arsya, mengerang dan menghilang dalam api biru. Setelah itu, tubuh Arsya jatuh, dan ia tertidur pulas dengan damai untuk pertama kalinya dalam 2 minggu. Setelah kejadian itu, Gus Samsudin memberi pesan kepada Anang dan Ashanti. Tanah ini bukan tanah biasa, ada penjaga gaib dari masa lalu yang tidak menerima penghuni baru. Rumah ini harus sering dibersihkan spiritualnya, dan jangan sombong, karena ilmu mereka jauh lebih tua dari yang kita kira. Ashanti pun menangis haru, memeluk Arsya yang sudah mulai kembali normal. Anang berterima kasih kepada Gus Samsudin dan berjanji akan lebih bijak dalam menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Ashanti memasang sebuah kendi berisi air bunga 7 rupa di pojok taman belakang, atas saran Gus Samsudin, sebagai persembahan damai untuk roh penjaga tanah. Setiap malam Jumat, keluarga Hermansyah membaca doa bersama untuk menjaga harmoni. Dan sejak saat itu, tak ada lagi suara gamelan atau ketukan pintu misterius.
Namun, kadang, saat malam sangat sunyi, Arsya masih melihat bayangan hitam di pojok kamarnya. Hanya diam, menatap, seakan mengingatkan, kami belum sepenuhnya pergi. Jejak hitam di tanah Pasundan, dalang di balik santet Arsan. Setelah menyelamatkan Arsya dari serangan santet Jawa Kuna, Gus Samsudin tidak langsung kembali ke Jawa Timur. Ia merasa ada kekuatan lebih besar yang belum terungkap, sebuah dalang sejati yang berada di balik serangan gaib terhadap keluarga Anang dan Ashanti. Yang kita lawan kemari hanya utusan, bukan sumbernya, dan jika sumbernya tidak ditutup, serangan akan datang lagi, mungkin bukan ke Asya, tapi ke anggota keluarga lainnya. Malam itu, Gus Samsudin melaksanakan tirakat malam 18, puasa motif, dan membuka petilasan leluhurnya untuk meminta petunjuk. Ia membaca rajah kuno dan membakar kemengan sambil memusatkan diri. Dalam penglihatan batinnya, muncul sosok berjubah putih hitam dengan mata terpejam dan jari-jari penuh darah. Sosok itu berdiri di atas batu datar dengan latar belakang lemban dan curug air terjun. Gus Samsudin terbangun dengan tubuh berkeringat dan langsung berkata, aku tahu tempat. Itu. Curug Cipicung, Kuningan, Jawa Barat, didampingi satu asisten spiritualnya. Gus Samsudin berangkat ke desa terpencil bernama Sukamukti yang berada tak jauh dari Curug Cipicung. Penduduk setempat menyambut dengan waspada saat nama Gus Samsudin disebut. Salah satu sesepuh desa berkata, hati-hati, Gus, di balik curug itu ada padepokan tua. Tidak semua orang boleh masuk, apalagi berniat mengusik. Menurut cerita warga, padepokan itu dulunya markas Ki Gentar Alam, dukun sakti zaman kerajaan Galuh yang ilmunya masih diwariskan secara turun-temurun dan konon masih aktif sampai sekarang. Dalam bentuk aliran ilmu hitam terselubung, Gus Samsudin melakukan ritual pembukaan portal astral di dekat curug. Begitu bacaan doa dimulai, kabut turun dengan cepat dan seekor ular hitam sebesar paha manusia muncul dari balik semak. Namun ular itu tak menyerang, hanya melingkar dan menatap tajam ke arah Gus Samsudin. Kamu bukan tamu biasa, gumam Gus. Ia menabur garam ritual dan menancapkan keris kecil ke tanah. Seketika, sebuah jalan batu berlumut muncul, mengarah ke pintu masuk padepokan tua yang sebelumnya tidak terlihat oleh mata biasa. Di dalam padepokan, Gus Samsudin akhirnya bertemu dengan sosok lelaki tua berjubah putih kelabu, rambut panjang, mata tajam menyala merah. Selamat datang, penerus Jawa Timur, sudah kuduga kamu akan datang, karena aku memang memanggilmu, kaulah yang menyantet anak itu. Tanya Gus Samsudin, menahan amarah. Aku hanya meneruskan wasiat guruku, anak itu membawa garis nasab yang berpotensi menjadi pemimpin umat kami. Menolak kemunculan darah baru dari luar lingkaran, Gus Samsudin sadar, ini bukan dendam pribadi, tapi bagian dari konflik spiritual antara dua aliran ilmu gaib, ilmu terang putih dari Jawa Timur dan ilmu gelap hitam dari tanah Sundan. Sang dalang memperkenalkan dirinya, Ki Reksabumi, cucu Ki Gentar Alam. Gus Samsudin meletakkan tasbih dan kerisnya. Mereka tidak saling menyentuh, tapi energi di antara mereka menciptakan pusaran angin kencang. Batu-batu kecil terangkat ke udara. Ki Reksabumi membentuk raja dari darah ayam hitam. Sedangkan Gus Samsudin membaca ayat kurs dan membakar kayu gaharu. Tiba-tiba, langit di atas curug menjadi gelap, kilat menyambar tanpa suara. Ki Reksabumi melemparkan paku gaib ke arah Gus Samsudin, namun terhenti di udara oleh dinding doa yang tak terlihat. Sebagai balasan, Gus Samsudin menancapkan tongkatnya ke tanah, dan suara petir membelah batu di belakang padepokan. Akhirnya, Gus Samsudin mengeluarkan paku emas berisi ayat pamungkas, warisan dari gurunya di Jombang. Ia menancapkannya ke tanah dan mengunci getaran gaib padepokan. Ki Reksabumi terhuyung dan tertawa, kau memang kuat, Samsudin. Tapi ingat, murid-muridku lebih banyak dari yang kau kira. Ini belum selesai. Dalam perjalanan pulang, Gus Samsudin menyampaikan pesan kepada Anan. Bukan hanya anakmu yang mereka incar, mereka membenci siapapun yang membawa cahaya di dunia ini. Ia meminta agar keluarga Hermansyah mendirikan mushola kecil di dalam rumah, rutin mengadakan pengajian, dan tidak membanggakan diri di media sosial secara berlebihan. Karena ilmu santet tak mengenal kamera, ia hanya butuh satu tetes rambut dan sedikit iri hati untuk bekerja. Malam itu, saat Arsya tertidur lelap, kamera CCTV merekam bayangan hitam berdiri di balik jendela, lalu perlahan menghilang seperti asap. Gus Samsudin tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah pembukaan dari perang spiritual yang lebih besar. Perang pewaris ilmu hitam vs Gus Samsudin.
Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Ki Reksabumi, keluarga Hermansyah tampak kembali hidup tenang, namun, di balik kedamaian itu, Gus Samsudin gelisar, ia merasakan getaran energi yang tidak biasa. Muncul dari arah barat, mereka belum menyerah. Dan sekarang, yang datang bukan cuma satu orang, ujarnya pada asistennya, Fadei. Lewat tirakat dan meditasi malam di makam Sunan Ampel, Gus Samsudin mendapat penglihatan, 7 bayangan berjubah hitam berjalan di atas api, membawa tengkorak dan lilin merah. Mereka adalah pewaris ilmu hitam, murid-murid Ki Reksabumi yang bersumpah akan menghabisi keturunan Anang sebagai bentuk tumbang demi kekuatan abadi. Suatu malam, Aurel sedang rekaman lagu baru di studio milik Anang. Tiba-tiba, listrik padam total, dan suara rekaman rusak berubah menjadi jeritan manusia. Aurel pingsan. Saat disadarkan, ia histeris. Aku lihat perempuan tua berkepala ular berdiri di sudut ruang mixing. Ashanti panik dan segera menghubungi Gus Samsudin. Sesampainya di lokasi, Gus langsung menyiram ruangan dengan air doa dan membakar dupa pengusir makhluk halus. Ternyata, salah satu pewaris ilmu hitam telah menanam Raja Ron di bawah studio rekaman. Jika tidak segera dibersihkan, setiap lagu yang diputar bisa menjadi media santet untuk ribuan pendengarnya. Ini bukan main-main, mereka pakai metode baru, santet digital. Malam Jumat lagi, Gus Samsudin mengadakan ritual pembukaan portal gaib. Di belakang rumah Anan, di bawah langit kelam, 7 pewaris ilmu hitam muncul. Jaka Serat jiwa si pemanggil arwah, Nyai Larang mayit pengendali bangkai, Raden Cungkring, ahli pelet dan boneka santet, dan 4 lainnya yang membawa ilmu dari zaman kerajaan Pajajaran. Mereka menantang Gus Samsudin, lepaskan anak itu, atau kau yang kami tumbalkan. Dengan tongkat warisan Sunan Kalijaga, Gus Samsudin berdiri di tengah pusaran energi. Doa dan zikir melawan rapalan mantra Jawa kuno. Asap pekat berubah menjadi bentuk ular naga. Namun dihantam kilat dari ayat kurs, satu demi satu, pewaris hitam tumbang, tapi Nyai Larang mayit terakhir yang tersisa, melepaskan boneka arwah berbentuk Arsyar, lengkap dengan helai rambutnya. Jika aku tak bisa menyentuh tubuhnya, aku akan pegang jiwanya. Asya, yang tidur di kamarnya, tiba-tiba kejang-kejang. Tubuhnya dingin, tapi matanya terbuka dan menghitam. Ashanti menjerit. Anang tak bisa berbuat apa-apa. Gus Samsudin segera melakukan ritual pemanggilan roh asli, mencoba menjemput jiwa Asya yang terseret ke alam bawah. Dalam perjalanannya, Gus Samsudin menyusup ke dimensi tempat roh-roh tersesat. Berjalan di atas pasir hitam yang terbakar, diiringi suara bayi menangis dan jeritan perempuan, ia akhirnya menemukan roh Asya diikat oleh rantai mantra di sebuah batu besar. Namun untuk membebaskannya, Gus harus membayar 1 nyawa atau 1 rahasia hidup. Gus memilih memberikan sebagian ilmu pamungkasnya sebagai ganti. Jiwa Asya akhirnya kembali, tapi Gus Samsudin jatuh pingsan dan sebagian kekuatannya menghilang. Meski lemah, Gus tahu satu hal, selama pusat kekuatan mereka Batu Mustika Reksabumi belum dihancurkan, mereka akan terus bangkit. Maka ia mengajak Anang dan Ashanti ke Kuningan, menuju puncak Gunung Ciremai, di mana batu mustika disembunyikan di dalam gua petir. Dalam ritual terakhir, Anang diminta ikut membaca ayat di dalam gua, karena hanya orang tua kandung yang bisa memutus kutukan darah anaknya. Dalam kondisi hujan badai dan tanah longsor kecil, Gus Samsudin berhasil menghancurkan batu mustika menggunakan keris sakti Kiai Tengkorak. Tiba-tiba, seluruh tubuh gua bergetar, dan suara Ki Reksabumi menggema, kalian menang hari ini, tapi ke-8 akan selalu punya pewaris. Setelah pulang, Gus Samsudin menyuruh keluarga Hermansyah mengadakan selamatan 7 hari 7 malam, menanam pohon bidara di halaman, dan menghapus semua benda yang bisa membawa jejak roh, termasuk sebagian koleksi lawas dari daerah Kuningan, yang pernah dibeli sebagai dekorasi rumah. Jangan simpan benda yang tak kamu tahu sejarahnya. Pesan Gus, Tarsya tumbuh sehat, kembali ceria, tapi di setiap malam Jumat, Ashanti selalu memastikan ada cahaya di setiap sudut rumah. Sebab ia tahu kegelapan tak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu lupa. Perlindungan terakhir, Anan, Ashanti, dan jimat Gus Samsudin. Setelah rentetan serangan gaib yang hampir merenggut nyawa Arsya dan menyeret jiwanya ke alam bawah, Anan dan Ashanti memutuskan satu hal, meninggalkan rumah mereka sementara waktu. Bukan ke luar negeri, bukan ke villa di puncak, tapi ke tempat yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka datangi. Padepokan Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur. Kami tak mencari liburan. Kami mencari perlindungan.
kata Anang tegas saat mereka tiba di gerbang padepokan malam hari. Padepokan itu sederhana, dikelilingi pohon jati, bambu tua, dan sungai kecil yang airnya terasa dingin menusuk. Namun aura spiritualnya sangat kuat setiap langkah di dalamnya seakan menenangkan jiwa. Malam pertama, Gus Samsudin tidak langsung menerima mereka. Ia meminta seluruh keluarga membersihkan diri di sumur keramat padepokan, bukan sekadar ritual, tapi untuk membuka jalur penerawangan energi batin. Saat Gus duduk bersila di depan api kecil, ia memejamkan mata. Tiba-tiba ia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Ashanti tajam. Ada yang ikut kamu, seorang wanita muda, tapi bukan dari dunia ini. Ashanti terkejut. Gus melanjutkan, dia bukan ingin menyakiti, tapi dia merasa kamu dulu mengambil tempatnya. Ashanti langsung teringat pada satu kejadian, saat dulu pernah membeli cermin antik dari daerah Ciamis untuk dekorasi rumah. Cermin itu sekarang disimpan di gudang. Gus mengangguk pelan, itu bukan cermin biasa itu. Pintu turun. Setelah proses penerawangan dan pembersihan aura, Gus Samsudin akhirnya memanggil mereka ke ruang dalam padepokan, sebuah kamar kecil berdinding kayu jati tua, dipenuhi asap, gaharu, dan sebuah kotak kayu dengan ukiran raja kuno. Dari dalam kotak, Gus Samsudin mengeluarkan 3 benda. Tasbih cendana asli direndam selama 7 tahun di air zam-zam, digunakan untuk disikir perlindungan rumah. Jimatan kalimah pamungkas, berupa kain kecil bertuliskan kalimah thoyiban dengan tinta emas. Dibungkus kain kafan halus, disimpan di dompet atau digantung di atas pintu. Cawan api penangkal santet, sebuah wadah tanah liat yang diisi ramuan minyak bidara, kunyit putih, dan rajai, yang harus dinyalakan setiap malam Jumat Kliwon di bagian tengah rumah. Jimat ini tidak untuk gaya-gayaan. Kalau niatnya ria, malah jadi bumerang, ucap Gus tegas. Sebelum meninggalkan padepokan, Gus Samsudin meminta Anang dan Ashanti untuk satu ritual terakhir, pembersihan garis keturunan. Mereka diminta menulis nama ayah, ibu, hingga kakek nenek. Selama 7 generasi ke belakang, ternyata dari garis leluhur Anang, pernah ada satu orang Kisaraya, seorang dukun Jawa yang sempat berguru di daerah pegunungan Menyang. Itulah sebabnya mereka bisa mengakses darah Arsa. Ada portal leluhur yang belum ditutup. Ritual dilakukan di pinggir sungai Brantas. Saat matahari terbit, kertas berisi nama-nama leluhur dibakar dengan kayu jati tua. Lalu abunya dibuang ke sungai bersama 2 penutup. Ashanti menangis haru. Anang terdiam lama, seolah baru menyadari bahwa pertahanan terhadap dunia gaib tidak hanya dari ayat suci, tapi juga rekonsiliasi dengan leluhur. Setelah seminggu di padepokan, keluarga Hermansyah kembali ke Cinere. Mereka tidak lagi takut, karena kini rumah mereka dilapisi pagar gaib dari zikir dan jimat. Arsa memakai kalung kayu bidara khusus dari Gus Samsudin, dan di setiap sudut rumah, aroma wangi cendana dan bacaan Al-Quran tak pernah padam. Tapi, sebelum berpisah, Gus Samsudin berpesan, ini bukan akhir. Jika mereka tidak bisa mengambil darah, mereka akan mengincar suara dan pengaruh kalian. Karena dalam dunia modern, influencer adalah pewaris para pemimpin gaib, dan jauh di suatu tempat di pelosok Jawa Barat, Ki Reksabumi masih hidup. Tersenyum di balik kabut dan berkata, Gus Samsudin menang 1 putaran, tapi permainannya baru dimulai. 3 bulan kemudian, jimat cawan api mendadak menghilang dari rumah Anang. CCTV tidak menunjukkan siapapun, kecuali 1 rekaman. Kabur, bayangan laki-laki berkopiah dan bersarung, berdiri di ruang tamu, memandangi potret keluarga, lalu menghilang ke tembok. Ashanti hanya bisa gemetar. Anang menatap langit dan bergumam, Samsudin, kami butuh kau lagi untuk mendapatkan kisah selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.